Ta'ala falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali bersama dengan Trisna Group yang kajian ini sudah cukup lama libur dan mengingat bukunya belum selesai sehingga kita akan berkomitmen untuk menyelesaikannya, membahas tentang fikih ASN dan karyawan. Insya Allah yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan fikih dana pensiun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keberadaan dana pensiun, apakah itu ada landasannya dalam agama kita? Sekarang coba kita lihat keterangan di buku fikih ASN. Masa produktif manusia sangatlah terbatas. Banyak orang yang masih hidup, tapi dia sudah tidak produktif. Mereka tidak bisa bekerja sepanjang hidupnya. Ada kondisi saat mereka tidak lagi mampu bekerja, sehingga selama masa produktif, mereka harus menabung untuk bekal ketika di hari tuanya. Dana pensiun berfungsi sebagai jaminan di usia pensiun atau saat usia tidak lagi produktif. Sebenarnya dalam agama ini kita diajarkan keseimbangan. Keseimbangannya adalah dalam masalah nafkah. Ini keseimbangan. Kita buat keseimbangan urusan dunia manusia. Keseimbangan urusan dunia manusia itu disebutkan dalam urusan nafkah. Di mana dalam urusan nafkah ada usul dan ada furu'. Usul ini adalah orang tua dan seterusnya ke atas. Bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Furu' ini adalah anak keturunan. Dalam fikih nafkah, orang tua punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Saat anak itu tidak mampu bekerja, anak tidak mampu untuk mendapatkan penghasilan, maka yang berkewajiban untuk menanggung kebutuhan anaknya adalah usulnya, orang tuanya. Lalu nanti gantian, saat orang tua sudah tidak lagi mampu bekerja, maka nanti kewajiban nafkahnya ditanggung oleh furu'nya. Sehingga sebagaimana orang tua punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak, anak juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Dengan nilai standar kewajiban sesuai kebutuhan masing-masing. Ya tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Dan Anda bisa lihat bagaimana yang terjadi di lingkungan nyata, di kehidupan nyata, ternyata yang sering gagal adalah yang dari bawah ke atas. Ini lebih sering gagal. Sementara umum yang terjadi yang namanya orang tua itu adalah menafkahi anaknya. Tapi kalau anak menafkahi orang tuanya sering sekali gagal. Padahal jika kita hitung ya, orang tua, ortu memberi nafkah ke anak. Ketika ortu memberi nafkah ke anak, itu banyak sekali turunannya. Mulai dari nafkah kebutuhan pokok, lalu apa lagi? Nafkah pendidikan, kemudian apa lagi?
fasilitas, dan seterusnya. Anak diberikan sepatu, diberikan tas, bahkan diberikan kendaraan. Fasilitas itu bahkan sampai kendaraan. Itu yang terjadi ketika orang tua memberikan nafkah kepada anak. Sekarang kalau kita balik, anak ngasih nafkah ke ortu. Apa sih bentuk nafkah anak ke ortu? Apakah ada biaya pendidikan? Ortu nggak butuh sekolah. Apakah ada fasilitas kendaraan? Ortu tidak butuh kemana-mana. Sehingga nafkah anak ke ortu hanya kebutuhan pokok. Tidak lebih dari itu. Artinya kalau kita hitung, jelas nafkah dari anak ke ortu jauh lebih kecil. Jauh lebih sedikit dibandingkan nafkah ortu ke anak. Ini kalau kita buat perbandingan ya. Sebentar, ini kurang sistematis nulisnya ya. Kalau ini dari ortu ke anak. Kalau ini dari anak ke ortu. Jika kita buat perbandingan nafkah dari ortu ke anak dengan dari anak ke ortu, jauh lebih tinggi nafkah dari ortu ke anak. Itu pun biasanya anak lebih dari satu. Bisa anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tapi yang aneh, kenapa banyak ortu terlantar? Sehingga dia tidak dinafkahi oleh anaknya. Padahal ada banyak anak yang mampu. Andaikan dia tidak mampu sendirian, dia bisa ditanggung oleh banyak anak. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sehingga ada banyak anak tidak bisa memberikan nafkah satu ortu atau dua ortu, bapak ibu. Tapi seorang bapak bisa memberikan nafkah kepada banyak anaknya. Makanya tidak sebanding ya, perjuangan ortu ke anak dengan perjuangan anak ke ortu. Sehingga kita harapkan ini membangun kesadaran ortu yang sudah tidak lagi bekerja, apalagi mereka yang tidak punya pensiunan seperti para petani, kemudian siapa lagi, para pedagang-pedagang pinggir jalan, kemudian juga para nelayan dan mereka yang bekerja serabutan, mereka tidak punya pensiunan. Sehingga mohon kesadaran bagi para anak. Di saat mereka tidak punya dana pensiunan dan negara juga nggak ngasih jaminan, maka seharusnya anak yang terdepan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka. Baik, sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya kita berbicara tentang masalah pensiunan berkaitan dengan kebijakan negara. Pertama, kebijakan pemimpin kaum muslimin masa silam. Di antara kondisi ideal bagi sebuah negara adalah kemampuannya menjamin kesejahteraan rakyatnya. Termasuk kesejahteraan di masa mereka tidak produktif. Kesejahteraan di masa mereka tidak produktif. Bahkan di zaman Nabi SAW, utang rakyat ditanggung negara. Dulu ya, kita bicara di zaman Nabi SAW. Nah, coba kita lihat. Dulu Nabi SAW menetapkan kebijakan. Beliau tidak mensolati jenazah karena utangnya belum lunas. Rasulullah SAW punya kebijakan seperti itu. Dulu. Namun kebijakan ini hanya berlaku sementara setelah berhasil ditaklukkan Khaybar dan negara memiliki ghanimah yang cukup besar berupa kekayaannya adalah kebun kurma. Dan hasil kurma sangat berlimpah ketika itu. Nabi SAW memberikan jaminan dan mungkin rakyatnya juga tidak sebanyak di zaman kita. Nabi SAW ngasih jaminan. Siapapun yang mati meninggalkan utang, maka negara yang akan melunasinya. Kita lihat keterangan berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi ad-dain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan seorang jenazah alaihi ad-dain yang dia punya utang. Fayaqul, kemudian beliau bertanya, hal taraka lidainihi min qada? Apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya?
Fa in hudditha annahu taraka wafa'an shalla alaihi. Kalau beliau diberitahu bahwa orang ini meninggalkan harta yang bisa dipakai untuk melunasi, shalla alaihi, maka Nabi SAW akan mensolatinya. Wa illa, dan jika tidak, qala lil muslimin, maka Rasulullah SAW akan mengatakan kepada kaum muslimin, sallu ala sahibikum. Salatlah kalian, salati jenazah teman kalian. Nabi SAW tidak mau mensalatinya. Falamma fatahallahu alaihi al-futuha, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penaklukan daerah-daerah yang lain, memudahkan kaum muslimin untuk menaklukkan daerah-daerah yang lain, qama faqala, kemudian Nabi SAW menyampaikan, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tufiya minal muslimin fataraka dainan, aku lebih berhak terhadap kaum muslimin dibandingkan diri mereka. Siapa yang wafat di kalangan kaum muslimin dan dia meninggalkan utang, alayya qada'uhu, aku yang akan menjamin pelunasannya. Wa man taraka malan fa huwa li warathatihi, dan siapa yang punya harta, yang meninggalkan harta, fa huwa li warathatihi, itu silahkan jadi milik ahli warisnya. Masya Allah. Utang ditanggung negara, sementara harta peninggalannya jadi milik ahli waris, nggak diambil oleh negara. Masya Allah. Ini negara Islam yang dipimpin oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kaya bukan individunya, pemimpinnya tidak kaya. Rasulullah SAW tidak kaya. Anda bisa lihat bagaimana keterbatasan hidupnya Nabi SAW. Yang sampai beliau wafat, beliau beli gandum dengan cara utang, dengan menggadaikan baju besi. Yang ketika beliau menjelang wafat, beliau SAW tidur di atas tikar sampai ngecap bekas tikar di punggung beliau. Yang ketika Rasulullah SAW di hari tuanya, Nabi SAW tidak memiliki sesuatu yang bisa ditinggalkan sebagai warisan. Yang kaya bukan pemerintahnya, individunya, tapi yang kaya adalah negaranya. Sampai negara bisa jamin yang punya utang dilunasi oleh negara, oleh Baitul Mal. Karena yang kaya bukan individunya, yang kaya negaranya. Tayyib. As-San'ani menukil keterangan para ulama bahwa syariat ini berlaku untuk semua pemimpin kaum muslimin. Jika harta negara mampu memutihkan utang rakyatnya yang meninggal, maka pemerintah wajib mengalokasikan dana itu untuk melunasi utang rakyat. Berikut ini keterangan As-San'ani. Qala Ibnu Battal, kata Ibnu Battal, wa hakadha yalzamu al-mutawalli li amril muslimin. Seperti itulah kewajiban bagi pemimpin kaum muslimin. Ayyaf'alahu fi man mata wa alaihi dainun. Dia harus melakukan hal yang seperti di atas bagi orang yang mati dalam posisi dia punya utang. Wa alaihi dainun, dan dia punya utang. Fa illam yaf'al, jika dia tidak melakukannya, fal ithmu alaihi. Masya Allah. Jika dia tidak melakukannya, maka dia harus nanggung dosa. Sampai kayak gitu. Jadi Anda bisa bayangin, pemerintah yang tidak nanggung utang rakyatnya padahal mampu, itu terhitung dosa. Demikian keterangan Ibnu Battal. Padahal mampu untuk melunasi utang rakyat. Ya tentu saja berkelas ya, semacam ini. Maka Anda bisa lihat posisi jabatan. Jabatan itu lebih kepada beban atau kemuliaan. Bagi orang yang melihat bagaimana situasi orang yang mendapatkan jabatan dan dia mengenal hakikat dari jabatan, dia akan sepakat untuk mengatakan jabatan itu beban. Jabatan itu beban. Karena dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan A, menyelesaikan B, menyelesaikan C, sehingga nambah tugas. Tapi di tempat kita, jabatan itu kemuliaan. Makanya orang berusaha untuk ngejar-ngejar agar bisa mendapatkannya, padahal hakikatnya adalah itu beban.
Kita lanjutkan. Wa qad dzakara Ar-Rafi'i fi akhiril hadits. Dan Ar-Rafi'i menyebutkan di akhir hadis, qila ya Rasulullah wa ala kulli imamin ba'daka. Ar-Rafi'i menyebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi Nabi SAW ketika mensabdakan ini, siapa yang meninggal dan dia punya utang, maka tanggung jawab saya untuk melunasinya. Jadi beliau akan ambilkan dari Baitul Mal. Jika dia meninggalkan harta warisan, itu milik ahli warisnya. Dalam riwayat yang lain ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ala kulli imamin ba'daka?" Apakah ini menjadi tanggung jawab seluruh pemimpin setelah Anda? Qala wa ala kulli imamin ba'di. Itu menjadi tanggung jawab seluruh pemimpin setelahku. Masya Allah. Kondisi inilah yang sebenarnya kalau kita lihat betapa beratnya tugas untuk jadi pemimpin, karena di antara tanggung jawabnya adalah dia harus bisa mengalokasikan dana dengan sebaik mungkin, bahkan sampai posisi rakyat yang membutuhkan dan pemimpin mampu untuk membantunya, maka dia punya kewajiban untuk bantu. Selanjutnya, pensiunan di zaman Umar. Di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau membuat kebijakan untuk para ahli zimmah, yaitu ahli kitab yang tinggal di negeri Islam, yang sudah tidak produktif. Bagaimana kebijakannya? Agar dihapuskan kewajiban mereka untuk bayar jizyah. Apa itu? Pajak personal. Dan jizyah itu dibayar dengan cara orangnya dihinakan, tidak boleh diwakilkan. Nggak boleh terus transfer, itu nggak boleh. Atau titip orang, nggak boleh. Jadi harus datang sendiri, wahum saghirun, dalam kondisi mereka dihinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan tentang bagaimana cara pembayaran jizyah. Di surat At-Taubah ayat 29 Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Sampai mereka menyerahkan jizyah an yadin dengan tangannya sendiri. Artinya dia datang untuk store. Wa hum saghirun, dalam kondisi terhina. Jadi saat bayar jizyah suruh antri, baris. Harus datang tepat waktu jam sekian. Kalau enggak nanti didenda. Datang pagi jam 6. Setelah jam 6 antri, suruh antri. Dijemur dulu. Tunggu panas-panas sampai jam 8 baru dilayani. Ini sudah datang jam 6, jam 8 baru dilayani. Disuruh ngantri, disuruh panas-panas. Hanya untuk store jizyah. Kenapa seperti itu? Agar mereka segera masuk Islam. Kalau begitu mereka masuk Islam, selesai. Itu metode pendidikan jizyah. Agar mereka lebih milih agama yang lebih baik, karena mereka sudah mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Tapi kalau masih tetap bertahan di agama lamanya sebagai ahli kitab, ya, maka nanti diberlakukan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bahkan mendapatkan kecukupan dari kas negara, Baitul Mal. Sehingga dengan demikian maka beliau sudah tidak lagi menarik jizyah bagi orang yang sudah tidak produktif, sudah sepuh. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada salah satu gubernurnya, yaitu Adi bin Artah. Dalam satu penggalan surat itu beliau mengatakan, "Balagani anna amiral mu'minin Umar marra bi syaikhin min ahli dhimmah." Aku
telah mendapatkan riwayat dari Amirul Mukminin Umar. Umar bin Abdul Aziz menceritakan, aku dapat riwayat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz apanya? Cicitnya. Tapi dari jalur ibu. Cicit dari jalur ibu. Marra bi syaikhin min ahli dhimmah. Bahwa Umar pernah ketemu dengan ahlu dhimmah yang sudah tua. Yas'alu an abwabin nas. Orang kafir ahli dhimmah ini yang sudah sepuh ini meminta-minta kepada masyarakat. Mereka dia orang miskin kemudian minta-minta kepada masyarakat. Faqala, lalu Umar bin Khattab mengatakan, ma ansafnaka an kunna akhadna minkal jizya fi syabibatika thumma dayya'naka fi kibarika. Kata Umar, kami tidak akan bersikap adil kepadamu jika kami menarik jizyah di usia mudamu lalu kami menyanyiakan kamu di usia tuamu. Thumma ajra alaihi min baitil mal ma yuslihuhu. Nah, di sini. Jadi Umar memberi kecukupan kepada ahlu zimmah yang sudah tidak produktif dari kas negara. Kasih nafkah mereka dari kas negara biar dia tidak meminta-minta. Masya Allah. Diputuskan orang tua ini mendapatkan kecukupan. Kecukupan maksudnya adalah nafkah dari Baitul Mal. Sehingga dia sudah tidak perlu untuk meminta-minta. Jika seperti itu perlakuan yang dilakukan oleh Umar kepada orang kafir, Yahudi atau Nasrani, yang mereka merupakan ahlu zimmah, bagaimana dengan perlakuannya kepada kaum muslimin? Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang tua itu beragama Yahudi. Abu Yusuf, murid senior Abu Hanifah, dalam kitabnya Al-Kharraj meriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa Abu Bakrah bercerita, Umar pernah bertemu, bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, ini Abu Bakrah As-Thaqafi. Abu Bakrah pernah bercerita, Umar pernah bertemu dengan orang yang sudah tua, buta matanya, lalu sedang mengemis. Kemudian Umar bertanya kepadanya, min ayyi ahlil kitabi anta? Kamu ahli kitab yang apa? Faqala Yahudiyun. Lalu orang itu menjawab, aku Yahudi. Qala fama alja'aka ila ma ara? Terus ngapain kamu minta-minta? Qala as'alul jizyata wal hajata wassinna. Lalu orang itu mengatakan, yang menyebabkan aku minta-minta adalah agar aku bisa bayar jizyah dan agar aku bisa mendapatkan nafkah untuk pribadi, dan aku sudah tua sehingga tidak bisa bekerja. Akhirnya Umar menggandeng tangan orang ini dan mengajaknya ke rumahnya. Lalu beliau kasih sebagian harta dari rumahnya. Kemudian dia diminta untuk menemui bendahara Baitul Mal. Dia diberi nafkah yang mencukupinya dan dihapuskan kewajiban bayar jizyah. Umar meminta agar itu juga diberlakukan untuk semua ahli kitab yang semisal dengan orang ini, yang sudah tidak produktif, sudah tua, sudah nggak sanggup lagi untuk bayar jizyah, maka dia dikasih kecukupan oleh negara dan jizyahnya dihapuskan. Dan bagian dari semangat Umar radhiyallahu anhu, beliau sangat antusias untuk mencukupi semua kebutuhan rakyatnya. Itu semangat Umar. Pengen agar semua rakyatnya dicukupi. Beliau pernah mengatakan, inni harisun ala alla ara hajatan illa sadattuha mattasa'a ba'duna li ba'din. Saya itu sangat berharap setiap kali saya melihat ada orang yang membutuhkan, agar saya bisa menutupinya. Mattasa'a ba'duna bi ba'din, selama swadaya masyarakat masih memungkinkan untuk menanggung antara satu dengan yang lain. Masya Allah. Sungguh ini adalah semangat untuk memberikan kebaikan bagi yang lain secara optimal. Dan gak banyak orang yang punya semangat semacam ini ya.
Karena terbukti banyak orang yang hanya mikir dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah berpikir untuk memberikan kebaikan bagi yang lain. Dan kebijakan semacam ini sudah ada sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tahun 12 Hijriah terjadi penaklukan daerah Al-Hirrah, wilayah Imperium Persia, yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, hingga mereka mendapatkan kemenangan. Lalu Khalid membuat kebijakan yang tertuang dalam suratnya, surat Khalid untuk penduduk Al-Hirrah. Salah satu di antara kutipan surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita baca surat ini ya. Hadza kitabun min Khalid bin Walid li ahli al-Hirah. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Khalid bin Walid untuk para penduduk Hirah. Anna khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr As-Siddiq, bahwa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Amarani, ini ta'ala ya, radhiyallahu anha, radhiyallahu ta'ala anhu. Amarani an asira ba'da munsarifi min ahli al-Yamama ila ahli al-Iraq min al-Arabi wal Ajami bi an ad'uhum ila Allah jalla thana'uhu. Beliau perintahkan kepadaku agar aku bergerak selesai menaklukkan daerah Yamamah. Dalam perang Yamamah memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, agar aku berangkat ke Irak minal Arab wal Ajam, sehingga sebelumnya menghadapi orang Arab, sekarang menghadapi orang selain orang Arab, non-Arab, namanya orang Ajam. Bi an ad'uhum ilallahi jalla thana'uhu, agar aku mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Wa ila rasulihi alaihi salatu wassalam, dan untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus seperti itu disebutkan. Tugasku itu kayak gini. Abu Bakar memberikan instruksi kepadaku berupa beberapa tugas berikut ini. 1, 2, 3 disebutkan tugas-tugasnya. Wa ja'altu lahum ayyuma syaikhin dha'ufa 'anil amal au asabathu afatun. Dan aku jadikan untuk mereka siapapun syekh, orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, atau dia mengalami sakit, au asabathu afat, atau dia mengalami sakit, minal afat, dari penyakit-penyakit yang lain. Au kana ghaniyan faftaqara wa sara ahlu dinihi, atau dulu sebelumnya dia orang kaya, kemudian dia jatuh miskin, dan bahkan wasara ahlu dinihi yatasaddaqun, dan orang-orang di sekitarnya memberikan sedekah kepadanya. Alaihi tarahtu jizyatahu wa alaihi jizyatahu wa ila min baiti malil muslimin. Maka aku lepaskan jizyah darinya, dan dia mendapatkan harta dari Baitul Mal kaum muslimin. Ini keputusan Khalid bin Walid, dan itu atas petunjuk dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib, dan ini dari daerah Hirah. Kita tadi sudah terjemahkan ya. Dan itu yang jadi landasan Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan yang sama. Sehingga kalau ketemu ahlu zimmah yang tidak berkemampuan, maka diputuskan jizyahnya gugur, dan bahkan yang bersangkutan dapat nafkah. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menetapkan kebijakan untuk pensiunan budak milik kaum muslimin, bahwa budak yang sudah tidak produktif, mereka harus ditanggung kebutuhannya oleh tuannya. Budaknya sampai tua ikut kepada tuannya. Begitu sudah tua sekali dibebaskan. Itu tidak boleh, harus ditanggung oleh mantan tuannya sampai dia dimerdekakan atau sampai meninggal. Jisar bin Ja'far menceritakan, syahidtu kitaba Umar bin Abdul Aziz ila Adi ibni Artah. Aku pernah melihat suratnya Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Artah
Faqara'a alaihi bil Basrah. Kemudian surat itu dibacakan di Basrah. Isinya adalah sebagai berikut. Amma ba'du, fa innallaha subhanahu innama amara an tu'khadha al-jizyah mimman raghaba 'anil Islam. Amma ba'du, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innama amara an tu'khadha al-jizyah. Dia perintahkan untuk kita mengambil jizyah. Mimman raghaba 'anil Islam, bagi orang yang tidak senang dengan Islam. Wakhtaral kufra, dan dia lebih memilih untuk kufur. Itiyan wa khusranan mubina, karena sombong, dan itu akan menjadi kerugian yang paling nyata. Jadi di sini kata Ja'far, Umar bin Abdul Aziz menegaskan kepada gubernurnya, yaitu Adi bin Artah, agar dia melakukan beberapa sikap berikut berkaitan dengan jizyah. Dan intinya di sini adalah bahwasanya sampai pun orang kafir yang sudah tua tidak diberi lagi jizyah. Kemudian di bagian cuplikan surat ada satu kalimat. Falau anna rajulan minal muslimin, jika ada kaum muslimin memiliki budak, kana lahu mamlukun kabirat sinnuhu, dia punya budak yang sudah tua, wa dha'ufat quwwatuhu, dan kekuatannya sudah lemah, wa wallat anhul makasib, dan dia sudah tidak bisa lagi untuk bekerja. Kana minal haqqi alaihi ayyakutahu hatta yufarriqa bainahuma mautun au utik. Maka menjadi kewajiban majikannya untuk memberikan nafkah bagi orang ini sampai dipisahkan dengan cara kematian atau pembebasan budak. Nah, jadi seperti itu Islam mengajarkan. Jadi orang-orang tua itu dicukupi oleh negara atau dicukupi oleh orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya, seperti tuan kepada budaknya. Wallahu a'lam. Subhanallah, seperti itulah kebijakan para pemimpin Islam yang telah sukses membawa negara ke puncak kejayaan seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Keadilan, sifat bijaksana tergambar dari semua kebijakan mereka yang mengayomi setiap elemen masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Dan layanan mereka bagi kaum muslimin lebih maksimal, sehingga masyarakat muslim sangat merasakan kesejahteraan itu. Itu dulu para pemimpin-pemimpin yang sangat ideal. Tidak ada politikus, adanya negarawan. Tidak ada politikus, adanya negarawan. Di mana negarawan ini mereka selalu punya semangat dan i'tikad yang baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kebijakan para pemimpin muslim pada masa silam menjadi salah satu landasan tentang keberadaan dana pensiun bagi masyarakat. Keberadaan dana pensiun bagi masyarakat. Hanya saja gaji pensiunan semua diambilkan dari kas negara, dan kita sepakat bahwa pengadaan dana pensiun dengan skema semacam ini hukumnya diperbolehkan. Mengacu kepada kebijakan para khulafaur rasyidin dan para pemimpin generasi setelahnya, tentu saja khususnya akan berbeda ketika dana pensiun itu melibatkan iuran dari masyarakat, baik dengan cara potong gaji atau iuran bulanan. Selanjutnya kita akan melihat skemanya. Baik. Ini ya. Jadi sebenarnya dana pensiun itu bisa bentuknya adalah dana bersama. Lalu setelah jadi dana bersama dalam jumlah banyak, kemudian kita berikan santunan kepada para pensiunan. Wallahu alam. Baik, ini baru sifatnya gambaran umum ya. Kita belum membahas dan menyentuh bagian fikihnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan bersentuhan dengan bab fikihnya.
Kita mau bahas tentang skema program pensiun aparat negara. Tapi saya kira karena Anda bukan aparat negara, kita lewati ya. Nah, ini cukup panjang sekali. Bismillah. Taib, kalau itu adalah aturan dari negara cukup panjang ini. Nah, dan ini semuanya berkaitan dengan skema untuk dana pensiun para aparat negara. Terus boleh nggak pakai gini? Insya Allah boleh. Jadi kesejahteraan dari negara hukumnya boleh. Baik diambilkan dari rakyat, diambilkan dari potongan gaji pemerintah, diambilkan dari SDA, sumber daya alam, bahkan termasuk juga diambilkan dari pajak. Insya Allah tidak masalah. Selanjutnya, mengenal skema asuransi. Tapi ini mungkin cukup panjang ya. Saya bacakan sekilas dulu. Mukaddimah ini akan mengantarkan Anda untuk memahami skema asuransi, hukum asuransi dan macam-macamnya. Karena untuk memahami pembahasan yang disampaikan ulama mengenai dana pensiun, kita perlu memahami kajian fikih tentang asuransi. Dan mohon dimaklumi, di sini kita tidak membedah akad asuransi dengan detail karena hanya untuk pengantar saja. Secara umum, untuk mengukur tingkat keabsahan asuransi secara syar'i bisa kita kembalikan kepada dua jenis asuransi. Asuransi ada dua ya. Pertama, asuransi sosial atau at-ta'min al-ijtima'i, at-ta'awuni, at-takafuli. Ini semuanya nama-nama asuransi sosial. Asuransi takaful, asuransi ta'awun, asuransi ini itu semuanya sebenarnya bahasa Arab aja. Takaful sama ta'awun kurang lebih mirip. Asuransi sosial adalah bentuk asuransi yang dilakukan dengan prinsip saling membantu atau ta'awun, saling menanggung, takaful, sehingga sama sekali tidak ada tujuan komersil. Itu asuransi sosial ya. Misalnya kalau di negara kita asuransi sosial itu tanpa perusahaan biasanya. Misalnya satu RW mereka berkumpul untuk iuran. Nah, setelah iuran kemudian dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Boleh. Ini asuransi sosial. Selanjutnya, para ulama membolehkan asuransi semacam ini. Di antaranya keputusan yang diterbitkan oleh Hay'ah Kibar Ulama. Kemudian keputusan yang diterbitkan oleh Al-Majma' Al-Fiqih Islami di bawah Rabita Alam Islamiyah. Dan keputusan yang diterbitkan oleh Majma' Fiqih Islami di bawah OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Tentang perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersil, dan anjuran bagi negara-negara muslim untuk menerapkan asuransi sosial. Anjuran bagi negara-negara muslim untuk menerapkan asuransi sosial. Baik, jadi ada banyak sekali ulama yang membolehkan asuransi sosial. Misalnya ya, satu RW kita iuran 25.000. Satu RW ada anggaplah 200 kakak. 25.000 kali 200. Berarti 50 juta. Ya. Sampai ya. Ya, 50 juta. Nah, dari 50 juta itu atau dari 5 juta. Dari 5 juta itu kemudian disimpan, nanti kalau ada yang butuh dikasih. Insya Allah bisa demikian. Sehingga muslim bisa saling menanggung antara satu dengan yang lain.
Para ulama menyimpulkan bolehnya asuransi sosial berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW memuji praktek tolong-menolong yang dilakukan kabilah Asy'ari. Nabi SAW bersabda, Innal Asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid. Orang-orang Asy'ari, kabilah Asy'ari itu berada di Yaman. Ketika mereka kehabisan bekal pada waktu perang atau kehabisan makanan mereka menipis untuk keluarganya ketika di Madinah, maka mereka kumpulkan sisa-sisa makanan mereka di satu kain. Di satu kain dikumpulkan. Ada yang cuma punya setengah roti, ada yang punya seperempat roti, ada yang punya serpihan roti, dikumpulin semua. Ada yang punya lebih banyak, punya 2-3 roti. Nah, setelah dikumpulin semuanya oleh orang Asy'ari tadi, lalu dibagi secara merata. Tsumma qtasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah. Kemudian dibagi secara merata di satu wadah yang ada. Roti-roti itu dicacah-cacah terus dibagi secara merata. Ya mungkin kalau zaman sekarang nggak begitu kelihatan ya. Kalau zaman dulu ketika makanan itu masih langka, dapat seperti ini ya luar biasa. Bahkan saya kira di antara kita sudah pernah menjumpai situasi itu, di mana dulu makanan mahal sehingga dapat hadiah makanan, dapat sedekah makanan, Masya Allah senengnya. Sekarang dikasih berkat makanan kayak no pitik, dikasihkan ayam. Masya Allah. Ketika para anggota kabilah Asy'ari mengumpulkan sisa bahan makanan, tentu jumlahnya tidak seragam. Di antara mereka ada yang menyerahkan lebih banyak dan ada yang menyerahkan lebih sedikit. Namun saat dibagi, itu dibagi rata, semuanya dapat yang sama. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang tadi store roti 3 tinggal dapat sesuil. Yang tadi store roti cuman sesuil, sekarang dapat lebih banyak. Nah, kondisi itu dipuji oleh Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan, Ana minhum wa hum minni, fahum minni wa ana minhum. Mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Sehingga dalam kegiatan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mereka mereka memberikan dana itu, niatnya adalah untuk beramal. Itulah prinsip asuransi sosial. Tujuan utamanya adalah saling membantu dan bukan dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Ketika ada sejumlah orang menyumbang dengan nominal seikhlasnya atau nilainya seragam, lalu dari dana yang terkumpul digunakan untuk santunan bagi warga yang membutuhkan, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Tapi Pak, jadinya ada gharar. Betul ada gharar, tapi gharar yang apa? Dia gharar sosial, bukan komersil. Dan gharar yang sifatnya gratis, sosial, bukan komersil, hukumnya boleh. Ada orang misalnya iuran kematian 25.000. Saat dia bayar, kapan ya Pak giliran saya? Loh. Nah, jenengan pripun kok kapan giliran saya? Ini iuran kematian. Iya, terus kapan giliran saya? Itu arisan itu. Orang tidak akan berpikir seperti itu. Ya sudah, ini saya nyumbang 25.000. Terus dipakai apa? Ya nanti akan dipakai untuk kegiatan asuransi sosial tadi. Boleh seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, saya belum menyentuh asuransi komersil ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti coba kita sentuhan dengan asuransi komersil agar bisa dibedakan antara sosial dan komersil, yang intinya bahwa sosial itu sama sekali tidak mengambil untung, kalau komersil dia punya niat untuk mengambil untung. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sampaikan jazakallahu khairan kepada Amin Rubaid. Insyaallah ini ada pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Baik.
Ditunggu sebentar, Pak. Bisa dibacakan Ustaz. Silakan teman-teman sambil menunggu, silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Baik, silakan, Bapak. Ini Ustadz, yang pertama izin bertanya Ustadz, untuk uang pensiun orang tua itu sebaiknya diungsikan untuk kebutuhan apa nggih? Uang pensiun orang tua berarti pemberian negara untuk orang tua, yaitu menjadi hak orang tua. Selanjutnya orang tua mau menggunakan untuk apa, kembali kepada keinginan beliau. Yang penting mubah. Mau dijadikan tabungan, mau dipakai untuk ibadah umroh atau haji, atau yang lainnya silahkan. Intinya itu adalah hak orang tua. Wallahu alam. Nah, Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, setelah kematian orang tua, anak-anaknya sudah berusaha mencari-cari apakah orang tuanya masih memiliki hutang untuk dilunasi. Namun, setelah 1 tahun lebih, setelah harta waris dibagi, ternyata ada orang yang datang mengatakan bahwa orang tua kita masih punya hutang. Apakah yang harus dilakukan oleh ahli waris? Apakah boleh memberikan batas waktu saat mengumumkan misalkan siapa yang masih memiliki hutang kepada mayit, silahkan menghubungi keluarga sampai batas 3 bulan ke depan. Jika sudah lewat maka tidak diakui. Jadi bedakan antara masa pengumuman dengan apa ya? Dikabulkannya klaim. Kalau kita bicara tentang masa pengumuman, dulu ada sahabat ya, namanya Abdullah bin Zubair ya. Zubair ini waktu meninggal dalam peristiwa Perang Jamal. Saat Zubair meninggal di peristiwa Perang Jamal, Zubair itu meninggalkan utang. Kemudian Abdullah ibnu Zubair itu yang berusaha untuk melunasinya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Beliau umumkan 3 kali musim haji. Jadi mengumumkannya saat musim haji. Di Arafah atau di mana, di tempat-tempat umum, di Mina, sehingga dilihat banyak orang. Beliau umumkan siapa yang punya utang atau punya piutang di tempatnya bapakku Az-Zubair bin Awam, silahkan menghubungi aku. Itu selama 3 kali atau 4 kali itu musim haji. Baru setelah itu ketika semuanya sudah clear, baru bagi waris. Jadi sikap amanah seorang anak dan mereka gentleman ya. Saya berani tanggung. Saya akan berani tanggung. Itu sampai dilakukan selama sekian tahun. Makanya ini jadi dalil ya, bahwa pembagian warisan itu tidak wajib disegerakan. Terutama ketika mayit masih punya utang. Ketika mayit punya utang, maka
harus diselesaikan dulu utangnya baru bagi waris. Kalau utangnya masih berbelit-belit, bapak itu sangkut pautnya banyak sekali ya di sana, ya sudah ditunggu sampai selesai, sampai beres. Makanya tolong bagi para pengusaha atau Anda yang punya sangkut paut dengan kegiatan-kegiatan bisnis, jangan bebani anak keturunan dengan kebingungan. Terutama masalah sangkut paut urusan bisnis yang belum beres. Segera diselesaikan sebelum meninggal. Dan itu akan lebih nyaman bagi ahli waris. Selanjutnya, yang kedua, jadi tadi kan masalah masa pengumuman. Masa pengumuman ini intinya sampai pada posisi yakin sudah nggak ada sangkut pautnya utang piutang. Yang kedua, berkaitan dengan klaim. Ini sebenarnya tidak dibatasi. Boleh nggak dibatasi, Pak? Kalau masa pengumuman boleh dibatasi. Kalau klaim dibatasi nggak? Kalau klaim tidak dibatasi. Maksudnya tidak dibatasi gimana? Ya, tidak ada batas maksimal klaim. Sehingga siapa yang mengklaim lebih dari itu tidak diakui. Nah, kalau informasinya baru sampai gimana? Nah, sedangkan masalah diakui atau tidak ini tergantung ya. Tergantung validitasnya. Ini valid enggak? Oh, valid, punya bukti. Ya sudah. Kalau Anda yakin valid, lanjutkan. Tapi kalau enggak valid, ya boleh ditolak. Nah, Bapak nagih seperti ini ada buktinya enggak? Enggak ada. Dulu ada saksi enggak? Enggak ada. Terus nilainya berapa? Lupa. Waduh. Udah lupa nilainya, bukti enggak ada. Saksi enggak ada. Mintanya Bapak berapa? Ya kira-kira 500 juta. Mintanya gede lagi. Yang kira-kira itu tidak enggak rasional, Anda berhak untuk menolak. Ya mohon maaf Pak, kalau seperti ini kami belum bisa ngasih kalau Bapak tidak bisa menunjukkan validitasnya. Mungkin seperti itu sebagai alat sebagai alat ya dan media agar orang tidak sembarangan dalam mengklaim. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan terkait hutang anak kepada orang tuanya. Tapi ketika anak proses mengangsur hutang ke orang tuanya mengatakan pembayaran hutangnya nanti-nanti saja. Dulu kan untuk kamu dan anak-anakmu untuk umroh. Mumpung aku masih hidup, aku ingin melihat bagaimana senangnya cucu-cucuku diajak sholat di Mekah dan Madinah. Mana yang harus didahulukan Ustadz? Antara mempercepat melunasi hutang dengan konsekuensi belum bisa mengabulkan permintaan orang tua untuk umroh bersama keluarga dan sebaliknya. Ya, itu haknya orang tua. Karena beliau yang memiliki piutang tersebut, maka ortu punya hak untuk meminta utangnya dilunasi sekarang atau utangnya dilunasi besok. Sehingga kalau ortu sudah menyampaikan seperti itu ya sah-sah saja jika Anda kemudian menunda pembayaran utang atas kerelaan dari ortu. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, jika ibu yang meninggal, maka harta yang wajib dibagi itu semua harta bapak dan ibu ataukah harta yang atas nama ibu saja? Kalau ibu wafat, maka warisan yang dibagi hanya harta ibu, bukan atas nama ibu ya. Hanya harta ibu. Ada harta yang bukan milik ibu tapi atas nama ibu. Karena bedakan antara milik dan atas nama. Tidak semua yang dimiliki atas nama pemilik. Dan tidak semua atas nama pemilik dia yang memiliki. Kita bisa bedakan dua hal ini. Terus yang menjadi warisan yang mana? Harta mayit. Maka jika ibu wafat berarti hanya harta ibu saja yang diwariskan dan bukan semua harta atas nama ibu.
Karena tidak semua yang atas nama ibu adalah milik ibu. Nah, dalam hal ini bapak masih hidup, sehingga bapak tahu betul mana yang itu menjadi milik ibu, mana yang bukan milik ibu. Beliau sebagai saksi sejarah, sehingga mumpung bapak masih ada bisa dikorek datanya ya. Kira-kira mana saja yang merupakan milik ibu. Wallahu alam. Mungkin sudah Ustadz nggak ada lagi pertanyaan, bisa ditutup. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dari setiap usaha halal yang kita lakukan dalam rangka mencari nafkah, baik untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, dan kita bisa sedikit gunakan untuk beramal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Aminur Bait Bidwa Ta'ala. Dan kita akhiri teman-teman. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.